Kemungkinan besar kalian pasti pernah melihat video ini. Ambulan meluncur. Bukan di satu video itu aja, ada aja kejadian hal tersebut. Dan motor yang ngeblong biasanya terjadi ketika kondisi jalannya menurun, dan turunannya biasanya landai tapi jauh. Jika kondisinya sudah seperti itu, tentu aja hal tersebut menjadi resep sempurna untuk motor mengalami remblong. Untuk membuktikan hal tersebut, di wilayah tertentu biasanya orang sekitar sudah menyiapkan barrier atau pengaman agar orang yang ngeblong bisa ditahan oleh pengaman tersebut. Ya walaupun terkadang masih mengenaskan sih hasilnya karena kecepatannya cukup tinggi, tapi setidaknya ketika ada barrier semua kerusakan dan cedera bisa diredam. Menariknya di sini adalah hampir semua yang mengalami remblong adalah motor matic. Jarang banget atau bahkan hampir nggak ada motor gigi yang mengalami remblong. Pertanyaannya, kenapa motor matic gampang ngeblong? Motor matic jelas gampang ngeblong. Kenapa? Tentu aja karena motor matic tidak punya engine brake. Punya sih engine brake tapi kecil banget. Dan biasanya ketika kecepatan sudah menyentuh di bawah 20 km per jam, engine brake-nya akan hilang. Kenapa bisa hilang? Ya ini karena motor matic menggunakan kopling otomatis untuk menyambung dan memutus putaran mesin dengan transmisi. Jika kopling otomatis main, engine brake tentu aja akan hilang. Ini berbeda ketika kita mau ngomongin motor gigi. Motor gigi adalah motor yang akan memiliki engine brake sampai kecepatan berapapun. Dengan engine brake, tentu aja kinerja rem tidak akan terbebani secara terus-menerus. Inilah alasannya kenapa motor gigi tidak mungkin ngeblong. Namun walaupun begitu, sebenarnya motor matic itu enggak rawan ngeblong, asalkan kalian bisa mengikuti pedoman safety riding. Misalnya yang pertama, balik lagi nih, engine brake. Ya, motor matic emang tidak memiliki engine brake yang gimana-gimana, tapi tetap aja engine brake di motor matic bisa dimanfaatkan. Tapi seberapa efektif engine brake di motor matic? Jawabannya tentu aja tidak seefektif motor gigi. Namun kalian bisa memaksimalkannya dengan cara memainkan gasnya. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, engine brake motor matic akan hilang di kecepatan tertentu. Jika engine brake sudah dirasa hilang, kalian bisa ngegas spontan mesinnya. Maka engine brake akan bermain lagi. Tapi ya tetap aja, engine brake motor matic tidak efisien sama sekali untuk mengurangi kinerja rem. Lalu bagaimana menggunakan rem agar motor matic tidak ngeblong? Jadi secara teori, motor matic bisa ngeblong tentu aja karena remnya malfungsi. Kenapa bisa malfungsi? Ya ini karena overheat. Motor matic memiliki ketergantungan untuk berhenti tentu aja hanya dari rem, mau itu depan dan belakang. Jika jalannya turunan dan panjang, biasanya pengendara akan melakukan rem secara konstan. Rem secara konstan inilah yang membuat cakram, kaliper, bahkan selang rem menjadi panas. Jika panasnya sudah melebihi kapasitasnya, tentu aja akan terjadi malfungsi alias ngeblong. Lalu gimana cara ngerem yang benar? Tentu aja gunakan rem secara bergantian. Misalnya beberapa detik awal rem depan, kemudian ganti ke rem belakang. Selain bergantian, jangan gunakan rem secara konstan. Misalnya turunannya panjang nih, rem pakem sekali. Ketika kecepatan sudah turun, manfaatkan engine brake sebentar. Kemudian rem lagi pakai rem belakang secara pakem. Lalu manfaatkan engine brake lagi dan ulang terus sampai dasar turunan. Ketika melakukan hal ini, tentu aja rem tidak akan mengalami overheat. Apalagi jenis pengeremannya berbeda, misalnya depan pakai disc brake, belakang pakai tromol. Kenapa bisa ngeblong barengan? Tentu aja hal ini bisa terjadi bareng. Kalau yang rem depan, ya overheat bisa terjadi karena minyak remnya mendidih, kampas rem terlalu panas sehingga kehilangan grip, seal kalipernya meleleh karena kepanasan dan lainnya. Dan untuk rem tromol bisa ngeblong juga karena kampasnya terlalu panas dan tidak bisa mendapatkan grip maksimal lagi. Intinya semua ini tentang panas berlebih. Makanya di jalanan yang memiliki turunan ekstrim, ini ada beberapa orang yang memberikan jasa siram rem. Ada yang ngebantu nyiramin, atau ada yang juga naruh drum air bersih aja di pinggiran. Tapi apakah hal ini bisa mengurangi resiko rem ngeblong? Jawabannya nggak juga, malah bisa bikin sistem pengereman rusak. Maksudnya gimana? Namanya disiram, apalagi pakai gayung, tentu aja kalian tidak mungkin bisa secara rata menyiram bagian remnya. Ada yang langsung kena air dalam volume besar, ada yang hanya kecipratan doang. Dan ketika piringan cakram dalam keadaan panas, diameternya akan berubah sedikit. Dan jika disiram dengan tidak rata, tentu aja penyusutan dimensinya juga menjadi tidak merata. Makanya biasanya jika disiram dalam beberapa saat, rem terasa bergelombang atau bahkan bisa bergetar. Dan hal ini disebabkan tentu aja piringan cakramnya sudah tidak bulat sempurna lagi. Selain itu, perubahan suhu yang ekstrim ini bisa menyebabkan retakan pada cakram rem.
Kalau udah retak, tentu aja bisa pecah suatu saat nanti. Di luar dari piringan cakram, menurunkan suhu rem secara instan dengan cara diguyur tentu aja ini bisa menghilangkan zat yang terkandung dalam kampas rem, sehingga kinerjanya menurun drastis, yang pada akhirnya pengereman jadi tidak maksimal lagi. Walaupun memang terkadang hal ini tidak bisa terjadi secara instan, tapi lama-kelamaan rem kalian pasti akan rusak. Belum lagi resiko selang rem yang jadi getas. Kalau udah getas nanti bisa pecah. Kalau pecah ya ngeblong juga. Jadi ya hindari menyiram rem secara langsung dengan air. Intinya jangan merubah suhu secara ekstrim. Tapi gimana jika kita menggunakan air bertahap? Misalnya air hangat dulu, terus air sedang, lalu air dingin. Secara teori bisa-bisa aja dan tidak terlalu merusak rem. Tapi masa iya kalian harus ngerebus air dulu di pinggir jalan biar airnya panas? Tetap aja hal tersebut nggak efisien. Lalu yang efisien gimana? Berhenti sejenak, tarik napas, sebat dah bagi yang suka ngudut. 5-10 menit istirahat, jalan lagi deh. Ini jauh lebih aman daripada harus disiram. Tapi kan kalau disiram sama aja kayak lagi kena air hujan. Tapi kenapa kalau kena air hujan remnya nggak rusak? Di sini kalian harus paham dulu, apa itu disiram, apa itu hujan. Disiram kayak gini. Kalau hujan, iya satu persatu. Jika kita ngomongin debit air hujan dan disiram tentu aja beda. Jika hujan, sederas apapun itu hujan, air akan menyentuh disc brake secara perlahan-lahan alias per tetes. Jika air masuk per tetes, tentu aja hal ini tidak membuat disc brake mengalami perubahan suhu yang terlalu ekstrim. Dengan hal tersebut, kayaknya bisa dong kita siram remnya dengan metode air hujan. Nggak juga sih, karena jika kita ngomongin hujan, ketika hujan suhu juga bermain di sini. Suhu ketika hujan akan lebih dingin jika dibandingkan ketika panas, yang berarti sebelum hujan turun, suhu di sekitar akan disesuaikan terlebih dahulu. Dan ketika hujan turun, walaupun disc brake-nya panas, tapi panasnya tidak sepanas ketika cuaca panas terik. Jadinya iya, banyak faktor yang bermain di sini. Ya, hujan tidak akan merusak disc brake kalian, tapi disiram bisa merusak disc brake kalian. Pertanyaan lainnya, jika kondisi hujan, apakah rem tidak akan ngeblong? Jawabannya belum tentu juga. Memang, hujan bisa menjaga suhu rem kalian, tapi hujan membawa dampak buruk lainnya, yang mana hujan bisa merusak kampas rem kalian. Maksudnya gimana? Jadi cipratan air hujan biasanya akan membawa pasir dan lumpur dan hal ini akan menumpuk di kampas rem. Jika tidak dibersihkan, gesekan kampas rem dengan cakram tentu aja tidak akan maksimal. Dan ciri-ciri kampas rem yang mengandung pasir dan lumpur, tentu aja jika kalian ngerem akan menimbulkan suara berdecit. Menariknya di sini adalah, jika rem kita berdecit, biasanya akan terasa sangat pakem untuk sesaat. Lepas dari itu, biasanya akan kurang pakem. Nah, disinilah masalah utamanya. Jika kalian sudah hujan-hujanan terus harus melewati turunan yang panjang, kemungkinan rem ngeblong tetap bisa terjadi karena kampas rem tidak maksimal dalam hal menggigit. Tapi kemungkinan rem ngeblong ketika hujan jauh lebih sedikit, paling kurang pakem aja, tapi nggak sampai ngeblong. Jadi kesimpulannya, motor matic rawan ngeblong karena remnya yang overheat. Dan untuk menurunkan suhu yang overheat tersebut, hindari menyiram air secara langsung ke disc brake. Dah, itu aja. Mendingan sebat sambil bengong daripada ngeblong. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.